Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masya Sintika Putri dengan NPM 2317051039 dari kelas C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang metode inferensi di mata kuliah sistem pakar. Apa sih metode inferensi itu? Nah, metode inferensi ini adalah cara sistem pakar menarik kesimpulan dari fakta dan aturan yang sudah ada di basis pengetahuan atau knowledge base. Nah, ibaratnya itu kalau misalnya manusia berpikir pakai logika itu sampai ke sebuah keputusan, sistem pakar ini berpikir menggunakan metode inferensi. Nah, jadi metode inferensi itu kayak mesin berpikirnya komputer atau otaknya komputer gitu. Nah, kenapa sih penting dalam sistem pakar? Nah, karena metode inferensi ini bisa menghubungkan gejala dengan penyakit, misalnya dalam medis, terus menguji hipotesis dalam troubleshooting di komputer, terus membantu mengambil keputusan secara otomatis. Nah, komponen yang terlibat dalam inferensi ini yang pertama ada basis pengetahuan atau knowledge base. Ini berisi aturan if then sama faktanya. Terus yang kedua itu ada machine inferensi. Ini otak yang memproses aturan dan fakta untuk menghasilkan kesimpulan. Yang ketiga itu ada working memory. Ini tempat penyimpanan fakta sementara saat penalaran berlangsung. Nah, di sini ada metodologi dari inferensi. Yang pertama itu ada forward chaining. Forward chaining ini berangkat dari fakta yang sudah diketahui untuk mencari kesimpulan. Nah, prosesnya itu yang pertama mengambil fakta awal, cocokkan dengan aturan yang relevan, hasil aturan ditambah sebagai fakta baru, ulangi sampai ketemu kesimpulannya. Gitu. Contohnya itu misalnya kita gejala pasien demam sama pilek kan, fakta awal. Terus sistem ini menyimpulkan kemungkinan karena dia punya knowledge base, kemungkinan pasien ini adalah flu. Yang kedua ada backward chaining, dimulai dari hipotesis atau dugaan awal, kemudian dicari fakta pendukung. Nah, untuk prosesnya itu, pertama, tentukan hipotesis yang mau diuji. Kedua, cari aturan yang bisa membuktikan hipotesis itu. Ketiga, periksa apakah fakta mendukung aturan tersebut. Selanjutnya, jika semua cocok, berarti hipotesis benar. Nah, misalnya, contoh hipotesis pasien flu kan di sini. Cek aturan apakah ada gejala demam, apakah ada pilek. Jika iya, maka hipotesis flu terbukti. Gitu. Selanjutnya di sini ada forward dan backward chaining. Untuk cara arah berpikirnya itu fakta kesimpulan. Kalau backward chaining ini hipotesis ke fakta. Selanjutnya itu cocok untuk diagnosis sama prediksi kalau forward chaining. Kalau backward chaining ini pembuktian atau troubleshooting. Selanjutnya itu ada kelebihan, bisa menemukan banyak kemungkinan, lebih cepat kalau hipotesisnya udah jelas. Selanjutnya itu ada kekurangannya, bisa terlalu luas karena kalau misalnya dia banyak cabangnya. Terus kalau backward, sulit kalau hipotesisnya itu tidak benar atau tidak jelas. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dari diagnosa flu. Faktanya tuh kan ada demam, batuk sama pilek. Terus aturannya jika demam dan pilek kemungkinan flu. Kalau dengan metode forward chaining, mulai dari fakta dan gejala aturannya cocok maka hasilnya flu. Kalau dari backward chaining, mulai dari hipotesisnya kan flu. Cek aturannya gejalanya apa. Kalau misalnya cocok, kesimpulannya dia flu. Tuh. Selanjutnya di sini ada inferensi lain. Selain forward dan backward chaining, ada metode lain yang lebih kompleks. Yang pertama itu ada rule based reasoning atau RBR. Ini berbasis aturan if then. Terus juga ada case based reasoning atau CBR, belajar dari kasus sebelumnya. Ada Bayesian inference, ini berbasis probabilitas. Selanjutnya ada fuzzy inferensi, ini menangani ketidakpastian dengan logika samar. Nah, kesimpulannya, metode inferensi adalah inti dari proses pengambilan keputusan dalam sistem pakar.
Dua metode utama yaitu forward chaining dan backward chaining. Pemilihan metode itu tergantung pada tujuan sistem. Apakah ingin mendiagnosis masalah dari fakta atau membuktikan hipotesis tertentu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.